Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam hari ini akan menjalani pemeriksaan dari tim Bareskrim Polri. Pemeriksaan ini dilakukan untuk meminta keterangan perihal kesaksian palsu AF dan juga Dede. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih terus bergulir. Hari ini Bareskrim Polri akan memeriksa terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang saat ini tengah menjalani hukuman seumur hidup. Para terpidana tersebut diantaranya Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi, dan Supriyanto yang berada di Rutan Kebonwaru, Bandung. Sementara Jaya dan Eko yang berada di Lapas Jelekong juga akan diperiksa Bareskrim Polri. Kuasa hukum terpidana Jutek Bongso mengatakan pemeriksaan diagendakan selama 2 hari di Rutan Kebonwaru, Kota Bandung dan Lapas Jelekong, Kabupaten Bandung. Bahwa kami akan melakukan pendampingan terhadap 5 terpidana dari 6, ya, yang satu itu rencananya besok, ya. Jadi ada 5 hari ini yang akan diperiksa Bareskrim, tim dari Bareskrim Mabes Polri terkait laporan kami, ya, terkait laporan kami terhadap saudara AF dan Dede, ya, itu yang kami tahu. Ya, pemirsa, Polda Jawa Barat hari ini juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana terkait laporan penyiksaan yang dilakukannya terhadap terpidana kasus Vina dan Eki. Polisi saat ini tengah menyelidiki kasus pemberian kesaksian palsu oleh AF dan Dede serta dugaan penganiayaan oleh Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana dilaporkan oleh terpidana Hadi Saputra ke Bareskrim Polri. Sementara 6 terpidana lain tidak ikut melaporkan kasus penganiayaan ini karena menjadi saksi dalam laporan tersebut. Ya, pemirsa, hari ini Polda Jawa Barat akan melakukan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana. Informasi terkini dari Polda Jawa Barat, kita tanyakan langsung kepada rekan kami, Yunike Suwandi. Yunike, bagaimana perkembangan di sana? Dan juga Putri dan pemirsa TV One, memang ini menjadi babak baru dalam kasus ini ya pemirsa, karena memang setelah munculnya ayah dari almarhum Eki yaitu Ibtu Rudiana, setelah akhirnya juga melaporkan salah satu nama yaitu Deddy Mulyadi setelah dirinya merasa tertuduh terhadap video di kanal YouTube Deddy Mulyadi ini yang mengatakan bahwa adanya kesaksian palsu yang dilakukan pada tahun 2016 silam itu merupakan karena adanya tekanan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana, dan hal itu membuat Ibtu Rudiana melaporkan salah satu nama yaitu Deddy Mulyadi. Dan kabarnya hari ini Ibtu Rudiana akan mendatangi Polda Jabar untuk agenda BAP dari laporannya terhadap Deddy Mulyadi. Namun sampai saat ini dari tadi pagi kami menunggu kedatangan dari Ibtu Rudiana, namun kami belum melihat tanda-tanda dari kedatangan Ibtu Rudiana, yaitu Polda. Sementara juga kami terus akan mengabarkan apakah kapankah dan juga bagaimanakah laporan dan juga hasil dari kedatangan dari Ibtu Rudiana pada ke Polda Jabar pada siang hari ini. Sementara itu yang dapat saya sampaikan, saya lihat kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Yunike Suwandi, dan kita juga akan ke Rutan Kebonwaru, Bandung. Kita tanyakan langsung kepada rekan kami Cepi Kurnia. Cepi, bagaimana jalannya pemeriksaan hari ini? Ya, baik Putri, Celia, dan pemirsa TV One, memang siang ini betul akan dijadwalkan pemeriksaan terhadap terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Dapat kami kabarkan hari ini dari Bareskrim ini sudah masuk ada 4 orang yang dari Bareskrim untuk melakukan penyidikan terhadap para terpidana. Untuk di Kebonwaru sendiri memang ada 4 terpidana yang ada di sini, yaitu Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko, dan Supriyanto. Nah, hari ini dari Bareskrim sudah masuk beserta dari kuasa hukum dari para terpidana yang nantinya juga akan melakukan pendampingan saat pemeriksaan terhadap para terpidana sendiri. Dan juga memang untuk pemeriksaan sendiri dijadwalkan dari Bareskrim sendiri, selain di Kebonwaru nantinya ada di Lapas Jelekong di Kabupaten Bandung,
Di sana juga terpidana Eko dan Jaya juga akan dilakukan pemeriksaan. Memang pemeriksaan ini berkaitan dengan laporan dari kuasa hukum terpidana sendiri atas laporan atas pernyataan palsu yang dinyatakan oleh DD dan AF, sehingga hari ini Bareskrim turun tadi baru masuk ke dalam pemirsa. Ada 4 tadi menurut kuasa hukum, 4 penyidik dari Bareskrim Polri yang sudah masuk untuk melakukan penyidikan terhadap para terpidana sendiri atas laporan beberapa waktu lalu ke Bareskrim atas pernyataan bohong yang dilakukan oleh AF dan DD sendiri. Memang untuk dari kuasa hukum sendiri ada 20 kuasa hukum yang datang ke Kebonwaru untuk melakukan pendampingan terhadap para terpidana yang akan dilakukan pemeriksaan hari ini. Namun sejauh ini untuk pemeriksaan sendiri penyidik baru masuk dan belum tahu kapan dimulainya, dan nanti kami akan terus update terkait perkembangan pemeriksaan yang hari ini penyidik dari Bareskrim sudah tiba di rutan Kebonwaru. Begitu, Sally dan Putri. Oke, terima kasih Cepi Kurnia atas laporan Anda. Sebelumnya juga ada Yunika Suwandi dari Polda Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Kami masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Terima kasih masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Pulang dari tempat hiburan malam dan dalam pengaruh narkoba serta minuman keras, seorang wanita berparas cantik menabrak seorang wanita pengendara motor hingga tewas di tempat. Pelaku yang masih berstatus mahasiswa ini bernama Marisa Putri, berumur 21 tahun. Ia mengaku dalam keadaan tak sadar saat berkendara dan menabrak sepeda motor korban dari belakang. Setelah menabrak korban, pelaku sempat kabur. Ia mengaku baru pulang dari sebuah tempat hiburan malam hingga Minggu dini hari. Petugas lalu lintas dari Polresta Pekanbaru langsung mengamankan pelaku dan mengevakuasi korban dari lokasi kejadian. Kepolisian telah menetapkan Marisa Putri sebagai tersangka dan dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba setelah menjalani tes urin. Petugas juga masih memburu teman pelaku yang ikut dalam pesta narkoba di tempat hiburan malam. Saya sama sekali tidak dalam keadaan sadar dan tidak sengaja menabrak korban dan dalam keadaan tidak sadar. Iya, saya lagi dalam keadaan nggak sadar. Untuk kendaraan itu milik siapa? Milik kita atau milik orang tua? Milik saya sendiri. Sempat kabur itu kenapa? Takut? Enggak, karena saya nggak sadar. Saya udah nabrak seseorang. Masih tinggi berarti? Enggak, saya dalam pengaruh alkohol. Marisa Putri juga terancam tindak pidana laka lantas dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin, Faza Ramadan, TV One mengabarkan. Pemirsa, akibat mabuk dan dalam pengaruh narkoba, pulang dari tempat hiburan malam, seorang wanita berparas cantik menabrak seorang wanita pengendara motor hingga tewas di tempat. Informasinya kita akan dengarkan bagaimana kabar terbaru dari Kompol Alvin Wibawa, Kasat Lantas Polresta Pekanbaru di program Apa Kabar Indonesia Pagi. Berikut. Tersangka menuju ke sebuah tempat hiburan malam yang berada di salah satu di kota Pekanbaru. Sampai dengan tempat hiburan malam tersebut tutup atau sekitar pukul 5 pagi. Pada saat berada di tempat hiburan malam tersebut, tersangka mengakui bahwa tersangka menekan atau menelan setengah butir ekstasi dan meminum minuman beralkohol. Tersangka ini dengan kecepatan sekitar 100 km per jam menabrak bagian belakang sepeda motor Vega yang dikendarai oleh korban atau saudari RM. Pada saat tersangka menabrak karena kecepatan penuh, itu kendaraan korban sempat terseret sekitar 50 meter
Kemudian tersangka ini masih jalan terus sampai dengan persimpangan atau di ujung jalan, tepatnya di persimpangan Mall SKA. Tersangka ini disusul oleh seorang Gojek, kemudian memberitahukan bahwa tersangka barusan menabrak, kemudian tersangka kembali ke TKP. Untuk background dari pelaku ini betul masih mahasiswa? Betul, background dari pelaku ini merupakan mahasiswi di salah satu universitas yang berada di Kota Pekanbaru. Ya, Pak Alvin, ini kan diketahui betul ya Pak ya, disampaikan bahwa dalam pengaruh alkohol dan juga sempat menenggak juga ekstasi setelah butir. Ini memang merupakan pertama kali atau seperti apa Pak? Menurut hasil pemeriksaan dari pengakuan tersangka sudah beberapa kali untuk mengkonsumsi pil ekstasi ini, sementara untuk ke tempat hiburan malam dan meminum minuman beralkohol itu lumayan sering. Baik, untuk pasal yang kita terapkan adalah pasal 311 ayat 5 dan ayat 1, junto pasal 310 ayat 4 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 dengan ancaman hukumannya maksimal 12 tahun dan denda 20 juta. Ya, kalau kita dengarkan tadi ya Putri, ini memang curhatan dari seorang ibu dan juga ibu korban ini benar-benar sangat sedih ya mendengarnya ya. Saya selaku seorang ibu juga ya, ini turut miris dan prihatin ya atas apa yang menimpa anak-anak di sana. Semoga orang tua lebih awas ya untuk mengawasi dan juga menjaga anak-anak mereka. Apalagi CCTV-nya nggak bisa diakses ya, Putri ya. Tapi kita akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Siang. Kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung mengungkapkan saat ini menangani 10 hingga 20 pasien anak cuci darah per bulan sebelum nantinya pasien dirujuk ke rumah sakit daerah terdekat rumah mereka. Kasus ginjal kronik dengan cuci darah pada anak di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung saat ini memang ada meskipun tidak ada kenaikan yang signifikan. Dari data medis untuk kasus ginjal kronik pada anak dengan cuci darah rutin mencapai 10-20 anak per bulan. Staf Divisi Nefrologi KSM Ilmu Kesehatan Anak RSAHS Bandung, Dr. Ahmed menuturkan, beberapa pasien tersebut dirujuk ke rumah sakit daerah terdekat untuk menjalani cuci darah. Beberapa anak diantaranya menjalani cuci darah melalui perut di rumah. Sementara untuk klinik ginjal non cuci darah memang cukup banyak pasien, yaitu 20 hingga 50 pasien. Pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung menghimbau agar orang tua untuk memberikan menu gizi seimbang untuk anak. Selain itu, anak-anak harus bergerak dan juga bersosialisasi, mengontrol tekanan darah, serta membatasi konsumsi gula dan juga garam. Dari Bandung, Jawa Barat, CP Kurnia, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini tentang banyaknya anak di bawah umur yang menjalani cuci darah di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, sudah ada Dani Helmanto, Ketua Divisi Nefrologi KSM Ilmu Kesehatan Anak RS Hasan Sadikin. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Prof. Prof, ini ada sebanyak 10-20 anak yang mengalami cuci darah. Ini bertambahkah dari jumlah sebelumnya? Ya, baik, terima kasih. Siapa namanya? Lupa saya. Oke. Ada Celia dan ada Celia dan Putri, Prof. Baik, Putri, baik Putri dan siapa? Putri dan? Oke. Celia. Baik, Celia dong. Perlu diketahui bahwa proses cuci darah istilah orang awam. Jadi menurut kami ini bahasanya ada dialisis ya. Dialisis itu cuci darah yang bisa dilakukan lewat perut atau dengan menggunakan alat mesin di rumah sakit atau hemodialisis. Itu biasanya memang kita lakukan pada anak-anak yang memang sudah mengalami penyakit ginjal kronik tahap akhir, di mana
ginjalnya sudah tidak berfungsi lagi. Dan itu memang pada anak sedikit berbeda dengan pada orang dewasa dilihat dari sisi penyebabnya. Kalau pada orang dewasa umumnya penyebab cuci darah yang dilakukan pada anak-anak penyakit ginjal kronik biasanya karena diabetes mellitus atau hipertensi. Pada anak biasanya karena kelainan bawaan, CAKUT namanya, congenital anomaly and kidney urinary tract, atau karena penyakit glomerulus. Jadi memang kalau dilihat dari sisi jumlah, kita sudah lama menangani penyakit ginjal kronik ini untuk cuci darah, baik dengan hemodialisis maupun dengan cuci darah lewat perut, itu sekitar memang antara 15 atau sampai 20 kasus setiap bulannya. Setiap harinya kita lakukan seperti itu. Baik. Prof, ini kan juga lagi heboh dan viral ya. Kalau sebelumnya kan beberapa hari yang lalu ini di RSCM juga ramai, ada puluhan anak yang menjalani cuci darah, kemudian sekarang di Bandung. Ini kalau dilihat trennya ini meningkatkah dibanding tahun-tahun sebelumnya? Ya, sebetulnya kalau dilihat dari fluktuasi angka, sebetulnya tidak banyak mengalami perubahan. Karena memang terus terang sejak kasus-kasus cuci darah ini pada anak digeser dari usia 14 dari 18 tahun, memang ada kecenderungan bertambah ya pada kasus anak, karena memang sebelumnya cuci darah pada anak itu hanya sampai 14 tahun, tetapi sekarang kita naikkan sampai 18 tahun. Jadi usia 0 sampai 18 tahun itu merupakan ranah kami, dokter ginjal anak. Selanjutnya nanti setelah 18 tahun akan dialihkan ke dokter penyakit dalam bidang nefrologi atau bidang ginjal. Demikian kira-kira penjelasan saya. Jadi kalau dari sisi kasus saya kira tidak banyak berubah. Oke, Prof, artinya ini anak-anak yang saat ini mengalami cuci darah ini bukan dikarenakan mengkonsumsi gula yang berlebihan, begitu Prof? Ya. Ini memang saat ini isu ini sangat beredar ya. Tetapi kalau kita perhatikan secara umum, memang kasus penyakit ginjal kronik itu pada anak memang mengalami peningkatan. Oleh karena apa? Memang salah satunya adalah pola hidup yang kurang sehat. Salah satunya adalah banyak memakan makanan yang kurang sehat. Apakah makanan manis, makanan terlampau asin. Itu yang menyebabkan kecenderungan anak-anak tersebut menderita kegemukan, menderita hipertensi, menderita kencing manis atau diabetes mellitus kecenderung meningkat. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh reporter tadi bahwa apakah ada hubungan antara akhir-akhir ini kasus cuci darah yang meningkat dengan makanan manis? Kalau secara instan tidak, karena makanan yang manis yang dikonsumsi secara panjang itu nantinya memang akan mengakibatkan penyakit diabetes mellitus yang lama-kelamaan memang merupakan salah satu penyebab tersering penyakit ginjal kronik yang harus cuci darah. Jadi kalau secara instan tidak demikian, Mbak. Baik, tapi ada kan ya dok kasus-kasus akibat mungkin penyebab eksternal ya, seperti pola hidup tidak sehat, konsumsi makanan tidak sehat, gula, atau paling banyak memang dari kelainan bawaan, dok? Ya, jadi kalau kita perhatikan, cuci darah ini bisa bersifat akut, bisa juga bersifat kronik. Jadi kalau yang kronik itu yang harus terus-menerus seumur hidup. Itu yang biasa kita lakukan kalau dengan cuci darah dengan mesin itu sekitar 2-3 kali seminggu. Kalau yang kita lakukan dengan alat yang lewat perut itu bisa terus-menerus setiap hari kita lakukan. Tetapi itu bisa kita lakukan di rumah. Itu sepanjang hayatnya. Selama belum ada transplantasi ginjal yang dilakukan terhadap anak tersebut. Nah, sedangkan pada kasus-kasus anak yang mendadak, akut, misalnya karena proses gangguan ginjal akut, karena lupus nefritis, itu sering sekali kita hanya memberikan cuci darah sesaat saja. Karena dengan cuci darah itu akan memperbaiki fungsi ginjal yang kembali. Sehingga pada fase akut atau gangguan ginjal akut, kita dapat mengembalikan fungsi normal ginjal pada anak yang telah mengalami gangguan ginjal akut setelah kita lakukan cuci darah yang akut. Demikian, Pak, kira-kira, Pak. Prof, ini pola hidup apa yang harus diterapkan, Prof, agar tidak mudah terkena ini gangguan ginjal tadi, dan juga untuk yang saat ini mengalami dialisis, apa yang perlu diperhatikan, dok?
Ya, kalau kita lihat secara umum, fungsi ginjal itu yang paling utama adalah melakukan filter ya. Jadi menyaring zat-zat racun yang tidak kita pakai akan dibuang melalui urin, dan zat-zat racun, zat-zat yang berguna itu akan diserap kembali untuk kebutuhan darah, kebutuhan tubuh. Selain itu memang ginjal juga berfungsi dalam menghasilkan hormon, baik hormon pertumbuhan, kemudian juga hormon eritropoietin untuk pembentukan sel-sel darah merah. Itu fungsi ginjal secara umum. Nah, selain itu, ginjal juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Kalau tubuh mengalami kelebihan cairan, maka cairan itu akan dibuang oleh ginjal, dan sebaliknya, apabila tubuh kekurangan cairan, maka ginjal akan menahan dengan sesedikit mungkin mengeluarkan urin. Nah, oleh karena itu, bagaimana pola hidup sehat yang diterapkan sejak awal, sejak anak-anak? Tentu kita seperti biasa, anak hidup sehat, jangan banyak diam, selalu bergerak, olahraga yang cukup, termasuk orang dewasa juga sama. Pola hidup sedentari itu akan yang banyak duduk itu akan mengakibatkan berbagai gangguan fungsi, termasuk kegemukan, termasuk hipertensi, diabetes mellitus. Itu banyak terjadi pada anak-anak yang kurang bergerak. Demikian juga pola makan yang terlalu banyak makan asin-asin, makan manis, makan lemak-lemak, itu sangat mengganggu tubuh, sehingga ada kecenderungan di kemudian hari anak akan menderita hipertensi, akan menderita diabetes mellitus, akan menderita hiperkolesterol, yang merupakan cikal bakal terjadinya penyakit ginjal kronik di kemudian hari. Memang ini memerlukan waktu yang cukup panjang. Tetapi apabila terus-menerus dilakukan seperti itu, akhirnya ginjal kita akan mengalami gangguan fungsi. Demikian pola hidup yang sebaiknya dianjurkan kepada anak-anak kita. Lalu untuk minuman-minuman kemasan, Dok, apakah perlu dihindari atau memang ini cukup besar gitu ya menjadi pemicu dalam penyakit ini? Ya, sekali lagi saya katakan tadi bahwa minuman-minuman tersebut memang dalam jangka panjang bisa mengakibatkan kerugian pada tubuh kita. Karena itu sebaiknya minumlah air yang sehat ya, air mineral seperti yang kita siapkan di rumah ya. Jangan banyak jajan-jajanan manis-manis, jangan banyak minum minuman kemasan, itu saya kira kurang baik. Demikian pesan dari kami. Oke, Prof. Dhani, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia siang hari ini. Sehat selalu. Baik, terima kasih Mbak. Ya pemirsa, dari data Kementerian Kesehatan, sebesar 13% penduduk Indonesia menderita diabetes. Kandungan gula yang tinggi pada makanan maupun minuman menjadi penyebab segala macam penyakit seperti gangguan ginjal, hati, stroke, hingga jantung. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menghimbau agar warga untuk mengurangi konsumsi gula dan minuman mengandung gula. Berikut pernyataan dari Menteri Kesehatan. Ya, ini banyak anak-anak sekarang dikasih minum sama makan gulanya tinggi gitu. Jadi di Indonesia tuh suka gula. Untung Jawa Barat kalau minum teh pahit gitu kan. Kalau Jawa yang lain kan minum tehnya sweet manis ya. Jadi itu gulanya tinggi, dan gula itu penyebab segala macam penyakit lah, mulai dari ginjal, hati, stroke, jantung, itu penyebabnya gula. Nah, pesan saya ke teman-teman, kurangi minum gula. Gula itu harusnya maksimal 4 sendok. Sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan di Apa Kabar Indonesia siang. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia siang pemirsa. Di tengah kemarau, warga Banyuasin, Sumatera Selatan mengalami kesulitan air bersih. Ya, pasalnya sudah 2 pekan ini pemirsa, air PDAM tidak mengalir. Air perusahaan daerah air minum atau PDAM Tirta Bertuah cabang Pangkalan Balai Banyuasin, Sumatera Selatan sudah 2 pekan tidak mengalir. Seperti yang dialami warga di daerah Siantar, Kelurahan Pangkalan Balai saja. Air yang sehari-hari biasanya dinikmati warga sudah 2 pekan ini tidak mengalir. Kalaupun mengalir, hanya sebentar dan airnya pun mengalir kecil. Warga kesulitan mendapatkan air bersih. Untuk mendapatkan air bersih,
warga terpaksa harus berjalan jauh dan mengambil ke sumur atau sungai. Menurut Emir, seorang warga Siantar Kelurahan Pangkalan Balai, warga dirugikan dengan pasokan air PDAM yang mengalir tidak normal, padahal mereka rutin membayar iuran. Sekarang ini tidak lancar. Kalau kami sebagai konsumen kalau itu lancar. Kami merasa dirugikan. Karena kami bayar terus. Ini untuk wilayah yang di mana, Bu? Ya, wilayah Siantar, RT 19. Warga berharap agar kondisi PDAM Tirta Bertuah di Kecamatan Banyuasin, Kabupaten Banyuasin menjadi perhatian pemerintah daerah setempat, sehingga air bersih bisa dinikmati warga. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Samsul Rizal, TV One mengabarkan. Ya, tidak hanya di Banyuasin, pemirsa, warga di Cilacap, Jawa Tengah ini juga mengalami kesulitan air bersih di tengah musim kemarau. Warga harus antri berjam-jam di sumur berukuran kecil yang tidak pernah kering. Dengan membawa alat seadanya, warga yang kesulitan air bersih berbondong-bondong mengambil air di sumur belik di Desa Karanggintung, Kecamatan Gandrung Mangu, Cilacap, Jawa Tengah. Mereka harus antri hingga berjam-jam di depan sumur mata air untuk mengisi jerigen yang mereka bawa. Menurut warga, sumur yang berukuran kecil ini bisa menghidupi ratusan kepala keluarga yang ada di Desa Karanggintung maupun luar desa. Namun, karena penampungan air berukuran kecil, mereka harus antri dari sore hingga malam hari. Warga menjelaskan, sumur yang ada di rumah mereka telah kering, hingga mereka mengalami kesulitan air bersih semenjak 3 bulan lalu. Itu bakal dapat 5 jerigen, paling setengah jam. Kalau lagi ada airnya, kalau lagi nggak ada ya nanti dapatnya sore gitu jam-jaman. Ini antrian, kalau ini antriannya banyak banget ini. Kalau orang udah pada belok, misalnya ada yang jam 12 malam, ada yang jam 2 pagi, ada yang jam 4, ada yang habis maghrib. Jadi gimana kita kalau pengen dapat air ya harus kita. Udah berapa? Air bersih yang mereka dapatkan dari sumur ini digunakan untuk minum, memasak nasi, dan keperluan lainnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Cilacap telah menyalurkan ribuan liter kepada warga terdampak kekeringan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Ian Sutriana, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui kondisi di Cilacap, Jawa Tengah, sudah ada rekan kami, Ian Sutriana di sana. Ian, apakah kemarau berkepanjangan dan juga kekurangan air bersih masih terjadi di Cilacap, Jawa Tengah? Ya, Putri, Kaila, dan pemirsa TV One bahwa memasuki musim kemarau, warga di Cilacap, Jawa Tengah, tepatnya di Desa Karanggintung, Kecamatan Gandrung Mangu, ini mereka mulai mengalami kesulitan air bersih. Menurut warga sendiri, mereka mengaku bahwa sumur-sumur yang berada di rumahnya sudah mengalami kekeringan. Solusi menurut mereka bahwa ada salah satu mata air yang tepatnya berada di belakang saya, dan warga pun saat ini tengah mengambil air untuk kebutuhan minum dan memasak di rumah. Pada beberapa waktu lalu saya sempat menanyakan kepada warga bahwa apakah air ini digunakan untuk mencuci ataupun lainnya, bahwa mereka menyebutkan bahwa sayang untuk air ini digunakan untuk mencuci ataupun cuci baju dan lain sebagainya, karena air di sini menurut warga cukup bagus dan hanya bisa digunakan untuk minum dan memasak. Menurut warga sendiri pun bahwa mata air yang berada di belakang saya ini tidak pernah mengalami kekeringan. Di saat kemarau datang, walaupun bentuk dari sumurnya kecil, namun bisa menghidupi ratusan bahkan ribuan warga yang berada di Desa Karanggintung maupun yang berada di luar Desa Karanggintung. Namun untuk warga yang datang ke sini harus bersabar,
karena memang kondisi sumur cukup kecil dan penampungannya pun cukup tidak bisa lebih banyak dibawa oleh warga, karena memang dibagi-bagi untuk warga saat ini untuk RT 1, kedepannya untuk RT 2 begitu. Dan menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap, mereka telah mendistribusikan sebanyak 250.000 liter untuk warga yang mengalami kekeringan ataupun membutuhkan air bersih. Ada sekitar 13 desa di 7 kecamatan yang saat ini mengalami kekeringan. Begitu Putri dan Kayla. Baik, terima kasih Ian Sutriana mengabarkan langsung dari Cilacap, Jawa Tengah. Pemirsa, kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Surabaya resmi mengajukan kasasi terkait vonis bebas Ronald Tanur ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Surabaya. Setelah kasasi didaftarkan ke Kejari Surabaya, ini memiliki waktu selama 14 hari untuk mengirimkan memori kasasi ke Pengadilan Negeri Surabaya. Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan kasasi vonis bebas Ronald Tanur ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Surabaya pada Senin pagi. Pengajuan kasasi dilakukan oleh Ahmad Muzaki selaku JPU dalam perkara pembunuhan dan penganiayaan dengan terdakwa Ronald Tanur. Ahmad Muzaki menyerahkan surat pernyataan kasasi atas vonis hakim yang membebaskan Ronald Tanur dari seluruh dakwaan jaksa penuntut umum. Selanjutnya, Kejaksaan Negeri Surabaya memiliki waktu selama 14 hari untuk mengirimkan memori kasasi ke Pengadilan Negeri Surabaya. Kasasi? Iya. Tapi tadi yang pendaftaran apa Pak? Polisi Pak? Pendaftaran kasasi bener Pak? Pendaftaran kasasi. Iya, terkait vonis Ronald Tanur Pak ya? Nanti kasih intel, nanti kasih intel aja ya. Siap. Oke. Bisa. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada 24 Juli lalu memvonis bebas Ronald Tanur. Ketiga hakim menyatakan Tanur tidak terbukti bersalah dalam 3 dakwaan, yaitu pembunuhan, penganiayaan, dan kelalaian hingga menewaskan kekasihnya, Dini Sera Afrianti. Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamsul Huda, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, untuk memperbarui informasi terkini terkait kasasi vonis bebas Ronald Tanur, sudah ada rekan kami Goldi Gumilang yang akan memberikan informasi terkini di sana. Goldi, silakan. Sini. Goldi. Selamat siang pemirsa, hari Goldi, ini Kejaksaan Negeri Surabaya resmi mengajukan kasasi atas Baik, selamat siang pemirsa. Hari ini Kejaksaan Negeri Surabaya resmi mengajukan kasasi atas vonis dari Ronald Tanur atas dakwaan penganiayaan dan juga pembunuhan hingga mengakibatkan kekasihnya, Dini Sera Afrianti, meninggal dunia pada Oktober 2023 lalu. Dan tadi sekitar pukul 9 pagi dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya telah menyetorkan akte permohonan kasasi di Pengadilan Negeri Surabaya. Dan untuk lebih lengkapnya pemirsa, di samping kami telah bergabung dengan Pak Arya Wibisana selaku Kasih Intelijen dari Kejaksaan Negeri Surabaya. Selamat siang Pak Putu. Selamat siang Mas Goldi, terima kasih Mas. Pak Putu, bisa dijelaskan untuk proses kasasi hari ini kan resmi Pak Putu, bisa dijelaskan kepada pemirsa TV One? Ya, terima kasih Mas. Untuk pemirsa, benar untuk hari ini, hari Senin tanggal 5 Agustus 2024, kami tim Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya telah menyatakan kasasi yang dibuktikan dengan kami telah mendaftarkan kasasi kami di Pengadilan Negeri Surabaya sekitar pukul 9 pagi tadi pagi. Nah, itu dengan nomor akte yaitu nomor 143 /akte PIT /kas /Romawi 8 2024 PN Surabaya yang diterima oleh
kepanitraan Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu Bapak Joko Purnomo SHMH, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Ahmad Muzaki SHMH. Betul, Mas. Pak, ini kan after keputusan dari Majelis Hakim ini sudah 12 hari. Ini memang sengaja dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Surabaya untuk baru memasukkan kasasi atau seperti apa Pak Putu? Iya, Mas, terima kasih. Untuk saat ini sudah hari ke-12 kami ajukan kasasi. Ini merupakan strategi kami, Mas, untuk Jaksa Penuntut Umum dapat memanfaatkan tenggang waktu yang kurang lebih 14 hari itu agar kami bisa mengoptimalkan langkah-langkah ini kami ambil supaya kami bisa mempersiapkan secara matang materi-materi yang akan kami masukkan ke dalam memori kasasi. Oke, baik. Pak Putu, bisa dijelaskan sedikit aja, padat aja, untuk poin-poin yang nantinya akan dimasukkan di memori kasasi itu apa aja, Pak? Oke. Baik, Mas, untuk materi yang akan kami masukkan di dalam memori kasasi itu, untuk saat ini tentunya kami masih meminta saran ataupun pendapat kepada pimpinan kami di Kejaksaan Tinggi. Tentunya pada pagi hari ini tadi juga sudah kami lakukan gelar atau ekspos di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Ini akan kami mintakan untuk masukan-masukan maupun saran yang nanti apa saja hal-hal yang perlu kami masukkan dalam memori kasasi. Nah, sebagaimana diketahui, beberapa pertimbangan kami yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya itu ada beberapa pertimbangan yang tidak ya artinya yang mengakibatkan akhirnya putusan dari Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya itu membebaskan terdakwa yang sebelumnya kami tuntut 12 tahun penjara, yang akhirnya dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Nah, mungkin nanti ada beberapa pertimbangan, diantaranya mengenai yang pertama itu hal yang mengenai tidak satu pun saksi yang mengetahui tentang akibat akibat meninggalnya dari korban Dini Sera Afriati ini di lokasi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai akibat yang ditimbulkan atau adanya matinya atau meninggalnya Dini Sera Afrianti ini disebabkan oleh adanya alkohol yang berada di dalam lambung. Nah, dua pertimbangan itulah yang nantinya akan kami jadikan juga pertimbangan itu akan kami masukkan ke memori kasasi. Tentunya nanti kami berharap pada saat kami daftarkan kembali di Pengadilan Negeri Surabaya dan dikirimkan ke Mahkamah Agung, putusannya itu nanti dapat mewakili atau memberikan keadilan bagi masyarakat dan juga bagi keluarga korban. Baik, berarti setelah memasukkan kasasi melalui Pengadilan Negeri ke Mahkamah Agung, berarti ada tenggang waktu berapa hari ini Pak untuk menyusun memori kasasi dari pengadilan dari sini? Ya. Kurang lebih nanti ada 14 hari lagi kami bisa mengoptimalkan agar bisa menyusun dan bisa memasukkan materi-materi apa saja nanti yang akan kami persiapkan, Mas. Seperti itu. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Putu selaku Kasih Intelijen Kejari Surabaya. Dan itu tadi pemirsa wawancara kami bersama dengan Pak Putu perihal pengajuan kasasi yang dilakukan pada hari ini, Senin 8 Agustus 2024. Kami kembalikan ke rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih Goldi Gumilang mengabarkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Ya, pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Seorang bocah berusia 4 tahun tewas setelah terperosok ke dalam sumur sedalam 12 meter di Pekon Kejadian, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Temagus, Lampung. Ya, peristiwa naas ini terjadi saat korban sedang bermain di sekitar sumur yang tidak tertutup rapat. Rian Adiputra yang baru berusia 4 tahun ditemukan tewas di dalam sumur sebuah rumah yang sedang dibangun. Balita laki-laki tersebut pertama kali ditemukan oleh warga yang melihat ke arah lubang sumur dan mendapati sesuatu yang mengambang. Oleh keluarga dan warga, jenazah kemudian dievakuasi dari dalam sumur. Tidak ada yang tahu penyebab korban bisa tercemplung di dalam sumur rumah tetangganya, namun kuat dugaan ia terperosok ke dalam sumur saat sedang bermain. Menurut orang tua, sebelum ditemukan di dalam sumur, Rian sempat hilang beberapa jam.
sekitar jam 9 pagi itu saya lagi main di rumah Hasan yang punya sumur itu, lagi ngobrol masalah tentang itu mengunjal kayu. Nggak lama kemudian anak saya itu datang sama istri saya berdua. Nggak lama kemudian dia tuh pulang sama ibunya. Terus begitu saya pulang dari tempat Hasan itu ibunya nanyain sama saya, kan gitu. Anak kita kemana Pak? Terus saya bilang nggak tahu, bukannya sama kamu. Kesana nggak? Ya nggak ada. Emang nyatanya nggak ada. Saya bertiga ngobrol aja kan. Saya keluar dari rumah Hasan itu, saya nggak tahu kalau di situ ada sumur. Terus Pak, kelihatan saya itu rata biasa aja. Nggak tahu sama sekali, entah itu ada yang nutup apa gimana, saya nggak tahu kan gitu. Nah, terus bingung. Nah, emak ini, bapak, mertua saya juga, akhirnya saya juga nyariin keliling sampai ke sana, liatin sumurnya Pak RT ini yang di belakang, saya liatin nggak ada. Terus sampai saya akhirnya muter ke jalan sana lewat belakang sampai ke sekolahan itu. Nah, bapak di sini banyak, di sini rame. Begitu saya pas mau masuk, pas di Mangga itu, saya ngeliat di sini rame Pak, saya nggak tahu. Begitu saya lihat rame, saya lari, begitu menjerit. Ya. Ternyata anak saya itu di sumur yang saya obrolin itu di rumah Hasan. Ya. Keluarga yang menolak jenazah untuk diotopsi telah memakamkan korban di tempat pemakaman umum dekat kediamannya. Dari Tanggamus, Lampung, Pujian Syah, Nanang, TV One mengabarkan. Pemirsa, aksi pencurian peralatan pengeras suara atau mixer sebuah masjid di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah berhasil kepergok warga. Sayangnya, kedua pelaku justru mengancam warga menggunakan senjata tajam dan melarikan diri menabrak pagar masjid hingga video ini viral. Seperti inilah detik-detik aksi pelaku pencurian saat melarikan diri menggunakan mobil sedan hingga menabrak pagar masjid di Kecamatan Sematu Jaya, Lamandau, Jumat sore lalu. Sebelum melarikan diri, seorang pelaku justru mengancam warga menggunakan senjata tajam jenis samurai lantaran ia kepergok saat mencuri sebuah mixer. Kejadian tersebut membuat warga heboh dan merekamnya menggunakan ponsel hingga videonya viral. Mendapatkan laporan, aparat kepolisian Polres Lamandau bergerak dan menangkap pelaku setelah bekerja sama dengan Polres Kota Waringin Barat di Desa Amin Jaya, Kecamatan Pangkalan Banteng. Dari mulai yang bersangkutan keluar mengambil barang supaya takut dihadang oleh masyarakat, kemudian menabrak pagar masjid, kemudian kabur, sempat divideokan masyarakat dan viral. Belum diketahui motif pencurian, polisi masih mendalami kasus ini. Selain itu, petugas mengamankan 1 unit mobil, senjata tajam dan mixer untuk dijadikan barang bukti. Pelaku SA dijerat hukuman dengan ancaman 7 tahun penjara sesuai pasal 363 KUHP tentang pencurian. Dari Nangabulik, Lamandau, Kalimantan Tengah, Didi Syahwani, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, seorang remaja pengendara motor di Makassar, Sulawesi Selatan berhasil menggagalkan aksi gerombolan begal motor di Makassar. Ya, aksi heroik itu terekam kamera pemantau. Aksi begal ini terjadi di Jalan Todopuli 10, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Tampak dalam rekaman CCTV, seorang remaja pengendara motor yang juga menjadi target pembegalan berhasil menggagalkan aksi para pelaku yang menggunakan senjata tajam jenis samurai dan juga celurit. Korban yang berusaha mempertahankan sepeda motornya memberikan perlawanan sambil berteriak untuk mengundang perhatian warga. Akibat teriakan korban, para pelaku pun panik dan juga kabur. Pas saya lihat itu yang pegang celurit dari belakang, langsung itu aku lepas helm ke situ. Jadi langsung situ minta tolong. Minta tolong. Iya. Kalau ini pelaku kita kenal memang atau bagaimana? Tidak sama sekali. Ada berapa orang di situ? 3 orang. 3 orang. Iya. Berarti bonceng 3 satu motor berarti? Iya.
Oh, berarti dia ikuti gede? Iya, dari belakang. Percobaan pembegalan itu dialami korban saat hendak pulang ke rumah usai membeli makanan pada malam hari. Korban dipepet oleh 3 pelaku yang saling berboncengan. Kasus ini kini ditangani petugas Polsek Manggala, Kota Makassar. Dari Makassar, Abdullah Daeng Sirwa, TV One mengabarkan. Pemirsa, viral di media sosial seorang oknum guru ini mencekik leher siswanya karena anak didiknya terlambat masuk ke kelas saat pelajaran dimulai. Inilah rekaman aksi oknum guru SMK di Malang, Jawa Timur yang memperlihatkan seorang anak siswa didiknya terlambat masuk kelas saat jam pelajaran dimulai. Aksi tersebut direkam oleh rekan siswa lainnya yang berada di ruang kelas tersebut. Dalam video berdurasi 30 detik, tampak jelas seorang guru mencekek seorang siswanya. Hingga saat ini, oknum guru sudah mengundurkan diri dan korban pun sepakat tidak saling tuntut. Ya pemirsa, lagi-lagi seorang artis Saipul Jamil kembali menjadi sorotan usai sebuah akun media sosial mengunggah cuitan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh mantan suami Debbie Persik tersebut. Video dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh penyanyi dangdut Saipul Jamil viral di media sosial. Sebuah akun @whoswatch.id di media sosial X mengunggah rekaman video call dan rekaman suara dari Saipul Jamil dengan seorang pria yang diduga menjadi korban pelecehan seksual. Dalam rekaman suara, korban mengatakan jika awalnya video call berjalan biasa saja, namun kemudian Saipul memindahkan kamera ke alat kelaminnya. Setelah itu, Saipul diduga meminta korban untuk membuka celananya. Lantaran korban menolak, Saipul kemudian mematikan video call tersebut. Hingga saat ini, Saipul Jamil yang pernah tersandung kasus pelecehan seksual terhadap laki-laki itu belum memberikan keterangan mengenai peristiwa tersebut. Ya pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Ya pemirsa, warga Gresik, Jawa Timur beramai-ramai berebut gunungan tumpeng raksasa untuk mendapatkan buah dan aneka sayuran segar dan lembaran uang tunai. Ya, selain agar mendapatkan berkah, kegiatan ini juga untuk menyambut HUT ke-79 RI dan memeriahkan sedekah bumi Dusun Kletak Putarlor Mengganti. Inilah keramaian saat warga di Dusun Kletak Putarlor, Kecamatan Menganti, Gresik berebut mendapatkan aneka buah segar dan sayuran dari gunungan tumpeng raksasa. Tak hanya orang dewasa, anak-anak pun ikut berebut agar mendapatkan makanan dan buah-buahan. Seorang warga bahkan nekat memanjat gunungan untuk mendapatkan puluhan lembar uang tunai. Gunungan tumpeng raksasa sebelumnya diarak keliling kampung oleh ratusan warga dengan memakai baju adat Jawa hingga menunggang kuda. Warga juga berdandan layaknya buto ireng, dedemit, sambil membawa obor menyala sebagai lambang angkara murka, diiringi puluhan orang pengikutnya. Wujud daripada wujud syukur itu sendiri. Karena apa? Karena satu, yang pertama Dusun Kletak ini diberi rezeki, diberi kesehatan, diberi panjang umur, sehingga wujud syukur pada pagi hari ini diwujudkan pada waktu sedekah bumi ini. Sehingga hasil bumi, hasil panen dan sebagainya itu diwujudkan pada pagi hari ini. Sehingga kekompakan, kebersamaan itu diwujudkan dengan adanya sedekah bumi ini. Setelah rombongan arak-arakan tumpeng dan gunungan hasil bumi tiba di Balai Dusun Kletek,
Warga berdoa, kemudian bersama-sama menyantapnya sebagai wujud kekompakan dan kerukunan. Dari Gresik, Jawa Timur, Muhammad Habib, TV One mengabarkan. Pemirsa, ribuan warga di Kabupaten Batanghari, Jambi melakukan tradisi bekarang di Lubuk Larangan usai menanam padi. Unik yang pemirsa, sawah tempat warga melakukan bekarang ini adalah sawah yang terkenal angker atau lebih dikenal dengan Lubuk Separantu. Lebih dari 1.000 warga di Desa Pasar Terusan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Jambi, terjun ke sawah berukuran besar untuk melakukan tradisi bekarang atau menangkap ikan. Bekarang adalah tradisi turun-temurun menangkap ikan secara massal yang dilakukan warga dalam rangka untuk berbagi dan menjaga kearifan lokal di daerah. Berbagai jenis ikan berukuran besar di sawah Lubuk Separanto ini berhasil ditangkap warga menggunakan peralatan tradisional yang mereka bawa dari rumah. Ikan yang ditangkap pun beragam, mulai dari ikan gabus, lambak, ikan sepat, dan berbagai ikan lainnya yang nantinya akan disantap bersama keluarga. Di Lubuk Separanto ini, warga dilarang menangkap ikan selama 1 tahun. Namun setelah petani menanam padi, warga dari berbagai daerah sekitar turun ke sawah untuk berburu ikan beramai-ramai. Meski sawah tempat menangkap ikan ini dikenal angker, namun warga tak khawatir karena sebelum terjun ke sawah, warga telah melakukan ritual membaca doa dan sholawat Nabi bersama. Sangat seru karena kita menyaksikan orang beramai-ramai ikut bekarang di Lubuk Separantu di Desa Pasar Terusan ini. Dek, ini kan sawah ini terkenal angker, ini mungkin nggak takut apa? Mungkin kalau sendiri ya takut ya, tapi karena kita rame-rame juga kita sebelumnya doa-doa juga seperti itu kan. Pak, dapat ikan nila Pak. Senang nih Pak, tak beli lagi lauk Pak. Ya. Dari jam berapa tadi Bu? Dari pagi udah pagi Pak. Ikan nila. Senang nggak Bu? Oh senang nih ya. Rasanya tiap hari bekarang kalau boleh. Tradisi bekarang sangat diminati oleh masyarakat di berbagai daerah di Jambi karena bisa mendapatkan ikan secara gratis. Selain itu, tradisi bekarang dilakukan warga untuk melestarikan budaya turun-temurun tersebut. Dari Batanghari, Jambi, Tarmizi, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, informasi lainnya untuk Anda, ini konflik antara SMA Petra 3 dengan pengurus RW di perumahan Manyar Tompotika, Surabaya terkait iuran sebesar 35 juta rupiah ini menyeret Wakil Wali Kota Armuji untuk melakukan mediasi. Namun mediasi menemui jalan buntu dan semakin memperuncing konflik keduanya. Keributan antara pengurus rukun warga atau RW 4 perumahan Manyar Tompotika dengan pihak SMA Petra 3 Surabaya ini viral di media sosial. Dalam video terlihat Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mencoba memediasi pengurus RW 4 dengan Petra. Namun mediasi ini tak mendapatkan solusi. Malah kedua kubu saling hardik mempertahankan pendapatnya. Mediasi pun menemui jalan buntu. Pihak RW 4 menjelaskan terkait kenaikan iuran sebesar 35 juta rupiah yang akan dialokasikan untuk memperbaiki fasilitas dan jalan, perawatan CCTV di lingkungan 3 RW, serta menaikkan gaji 39 petugas keamanan di 3 RW, serta 1 pembina. Seperti apa Bu? Karena kan gaji satpam ini kan saya 30, saya ingin mensejahterakan satpam. Nah itu sudah 6 tahun tidak naik. Mau sore warga ini sama bakso enak, satpamnya gak setuju bakso. Enak no. 3 ribu, yuk setuju Pak Kesan, ayo naik. Kita hitung tambah berapa Pak Kesan? 3 juta Bu. Jadi dengan 40 ini kita kalikan 300 ribu berarti 12 juta kan? 12 juta kita bagi 4. 3 RW plus Petra, jadi masing-masing 3 juta. Dari 32 juta mau kita naikkan 35. Nah itulah terjadi keributan di situ akhirnya. Sampai sekarang 3 RW setor sama saya itu sudah 35 juta. Sudah 35. Jadi Petra sejak 1 Maret sudah kita nggak mau terima. Kita sudah nggak mau terima. Kenapa begitu? Kita nggak mau, udah mandiri aja. Kita mandiri kok.
Pihak sekolah Petra menyesalkan kenaikan iuran yang dimintakan pengurus 3 RW di lingkungan sekolah tersebut karena tanpa mengajak diskusi pihak sekolah. Sekolah juga mempermasalahkan laporan keuangan dari pengurus RW yang dinilai tidak transparan. Kami ini kan sudah dilakukan audit internal ya Pak ya, perihal terkait laporan keuangan tersebut. Kok tidak ada nih laporan pertanggungjawabannya kita mengeluarkan uang sebesar itu. Nah dari situlah kami meminta laporan pertanggungjawabannya seperti itu Pak. Apalagi nanti kalau seandainya dilakukan penutupan kembali, seperti langkah yang dilakukan seperti apa? Kalau kami sih Pak pastinya ranah hukum ya Pak ya, karena kan sudah terlalu lama ya seperti ini ya Pak ya, karena kami juga kan dunia pendidikan ya Pak ya. Sebenarnya kan kami ini juga mengharapkan dukungan juga dari warga sekitar gitu loh, karena kalau misalnya ditutup jalannya gini kan pendidikannya tuh gimana ya menjelaskannya, jadi kan terhalang juga semuanya, siswa-siswa kami juga mau masuk mau belajar juga terhalang seperti itu. Lokasi sekolah SMA Petra 3 ini berada di 3 RW, sehingga setiap bulannya pengurus 3 RW patungan 35 juta plus dari Petra untuk membayar petugas keamanan setempat. Karena kasus ini ramai di publik melalui medsos, pihak RW tak lagi menarik iuran sejak bulan Maret lalu dan memilih membayar secara swadaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, hari ini di Apa Kabar Indonesia Siang kita membahas banyak sekali hal, mulai dari gagal ginjal ya. Anak-anak gagal ginjal ini perlu memperhatikan pola hidup sejak dini pemirsa, untuk tidak mengkonsumsi minuman kemasan maupun minuman dan juga makanan kemasan, dan juga memperhatikan pola hidup anak Anda pemirsa. Tadi juga kami hadirkan bagaimana informasi terkini mengenai daycare yang dimana orang tua dari korban ini mencurahkan isi hatinya kepada Densu ya, tadi ya kita dengarkan. Ya, semoga informasi yang sudah kami hadirkan di Apa Kabar Indonesia Siang ini menjadi pelajaran juga ya buat para orang tua, mulai dari menitipkan anak hingga memperhatikan mungkin pola makannya, pola gaya hidupnya, supaya anak-anak bisa lebih sehat juga. Dan informasi tadi pemirsa ini sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Celia Alexandra. Dan saya Putri Windasari pamit, terima kasih. Sampai jumpa.